Buku Riwayat Kedatangan Islam ke Indonesia. Pengarang, Haji Agus Salim, Penerbit Tinta Emas Jakarta, tahun 1962. Dengan kedatangan Islam barulah mulai terangkat jahiliyah itu daripada bangsa kita dan terbuka pintu untuk melepaskan diri daripada kegelapan jahiliyah itu, jika diizinkan oleh Allah. Hanya saja, sayang seribu sayang, rupa-rupanya hingga ini sangat kurang jejak dan bekas daripada tarikh kedatangan agama Islam itu menjadi pemeriksaan ahli tarikh negeri kita. Bahkan belum ada lagi rupanya bangsa kita mempunyai ahli tarikh yang akan melakukan pemeriksaan itu. Maka besarlah utang yang tertanggung atas kita karena kekurangan itu. Kekurangan yang dengan sendirinya menjadi saksi. Menunjukkan belum cukup nih sifat-sifat dan syarat bangsa kita akan menyempurnakan kedudukannya dan kehidupannya sebagai satu bangsa dengan usaha dan tenaga sendiri. Kekurangan yang tidak bergantung kepada pihak lain, melainkan kepada diri kita sendiri, jika akan berusaha kita mencukupkannya atau tidak, dan jika akan lambat atau cepat kita berusaha itu. Mudah-mudahan dengan bertambah luasnya pelajaran tinggi di negeri kita dengan pembukaan sekolah tinggi keadahan atau kesusastraan, akan terbukalah hati hangsa kita untuk penyelidikan tarikh dengan mencari jalan sendiri. Sementara itu pengetahuan kita tentang riwayat kedatangan agama Islam ke negeri kita, terbatas dengan yang sudah ada tersebut di dalam karangan-karangan orang lain. Seberapa yang dapat daripada beberapa karangan timur dan barat hendak saya artikan dengan ringkas di sini. Kedatangan Islam, cerita yang tak memuaskan. Menurut pendapat orang-orang ahli ketimuran, Orientalisten, bangsa barat, kedatangan orang Islam kemari ada dekat 600 tahun kemudian daripada masa pengutusan Nabi Muhammad SAW, yaitu kira-kira tahun 1200 hitungan miladijah. Menurut keterangan daripada karangan-karangan bangsa barat, mula-mula berjejaknya agama Islam di sini ialah karena pengaruh orang-orang dagang dan orang-orang pelajaran, Koopleiden and Gelukzokers, dari tanah Hindustan. Orang itu berbini, beranak di tempat-tempat kediamannya di sini dan berhubungan berjual beli dengan orang-orang isi negeri. Lama-kelamaan dengan karena pertalian-pertalian, yang tumbuh dengan karena itu. Berkembanglah agama Islam, sehingga akhirnya sebagian besar beragama Islam. Begitulah kisahnya, jika kita ambil daripada karangan-karangan bangsa barat. Jika kita pikirkan keterangan itu, tentulah sekali-kali tidak memuaskan rasanya. Masakan boleh jadi dengan begitu saja satu bangsa, seperti bangsa kita ini, terserak di atas kepulauan yang sangat banyak dan luas, boleh menjadi bangsa Islam, rakyatnya Islam dan raja-rajanya Islam atau takluk kepada raja-raja Islam. Apalagi jikalau kita bandingkan dengan penyiaran agama Kristen yang dari bermula disengaja penyiarannya, diusahakan oleh orang-orang yang ahli daripada bangsa pemerintah yang menguasai negeri. Tidak hendak masuk akal, agama Islam telah dapat meliputi hampir seluruh negeri dan segenap rakyat bangsa kita dengan jalan tersambil begitu saja. Nyata sekali pikiran itu memang salah. Pertama-tama salah, karena kita melupakan perbedaan keadaan dulu itu dengan keadaan sekarang. Jika kita baca, orang-orang dagang dan orang-orang pelajaran dari Hindustan, tidak teringat oleh kita, bahwa orang-orang itu di masa 700 tahun dulu itu sangat lain daripada orang bangsa Hindi dan bangsa Arab, yang datang di zaman kita ini. Datangnya menumpang kapal-kapal Eropa, berniaga atau mencari kerja kemari. Orang-orang kita pun di bandar-bandar tempat singgah kapal-kapal 700 tahun dulu itu, lain pula kedudukannya daripada sekarang ini. Marilah kita buka sedikit Tambolamo, tarikh zaman dulu itu, supaya tampak oleh kita dengan jelas, berapa besarnya perbedaan itu, supaya kita dapat memikirkan, apa bangsanya dan apa macamnya orang-orang dagang dan orang-orang pelajaran yang datang dari barat, dari tanah Arab dan Hindustan di zaman dulu itu. Pelajaran di dunia timur, menurut keterangan tarikh, dalam abad ke-8 Miladiah abad ke-2 hitungan Hijriah, sudah ada gudang perniagaan bangsa Islam di tanah Tiongkok, di pesisirnya sebelah timur. Tahun 758, Masehi, terjadi perusuhan daripada kaum perniagaan bangsa Islam di Kanton, Hanfi namanya, yang tersebut di dalam tarikh. Mereka merajah merampok di kota itu, lalu ditinggalkannya lari. Entah apa sebabnya, tidaklah ada keterangannya pada pihak Islam. Hanya jika diperiksa di dalam kitab-kitab tarikh Tionghoa, kira-kira akan bertemu dari zaman itu berita huru-hara dan kekacauan besar dalam seluruh kerajaan atau sebagian besarnya. Tidak lama putusnya perhubungan itu. Memang perniagaan tidak mudah dihentikan. Kedua-dua pihak ada tersangkut kepentingannya, apabila perniagaan terhenti. Maka dalam abad ke-9, Masehi, sudah ada lagi orang Islam di Kanton. Malah sangat teratur kedudukannya di situ. Mereka dikepalai oleh seorang pembesar bangsanya sendiri dengan angkatan Maharaja Tiongkok, yang pembesar itu mempunyai kekuasaan kadli dan menjadi imam Jumat.
Diberitakan bahwa dalam khutbah Jumat ia mendoakan keselamatan Maharaja Tiongkok. Dalam tahun 880 perkampungan orang Islam di Tiongkok dibinasakan orang yang di kanton pun rusak pula. Kejadian itu disebabkan oleh robohnya kekuasaan keluarga kerajaan Tang. Dalam kekacauan huru-hara itu bagian selatan negeri Tiongkok rusak binasa sama sekali. Beberapa lama perhubungan dari dunia Islam ke Tiongkok putus pula sekali lagi. Pelajaran kapal-kapal dari tanah Islam itu berhenti di Kalah atau Kedah, bandar di semenanjung Tanah Melayu, yang menjadi pelabuhan besar di masa dulu itu, seperti Singapura di zaman kemudian. Tapi pada akhir abad ke-10, kira-kira 100 tahun kemudian, pemerintah Tiongkok mengirimkan utusan-utusannya pergi mempersilakan kaum perniagaan bangsa asing itu akan datang ke negeri Tiongkok dengan perjanjian aturan bagus-bagus jika mereka datang membawa barang-barang. Dalam tahun 971 Masehi, diadakan pejabatan pelabuhan di kanton dengan aturan baru, dan di tahun 980 Masehi, perniagaan luar negeri dijadikan monopoli pemerintah. Dalam masa yang berikut kemudian daripada itu, banyaklah kaum perniagaan bangsa Islam yang pergi menghadap di Istana Kaisar Tiongkok, disambut dengan amat baik sekali kedatangan mereka itu. Dalam karangan seorang ahli tarikh Tionghoa, tahun 1178 ada tersebut perhubungan perniagaan dengan negeri-negeri asing, maka di situ diterangkan bahwa di antara segala negeri asing mendatangkan barang-barang berharga ke tanah Tiongkok, tidak ada yang melebihi kerajaan Arab. Yang kedua tanah Jawa, yang ketiga Palembang di Sumatera. Dengan tegas sekali di situ disebutkan nama bangsa Arab dan kerajaan. Daripada keterangan-keterangan di dalam tarikh itu bolehlah ditetapkan bahwa sedikit-sedikitnya di negeri Tiongkok orang bangsa kita dari Sumatera, Palembang, dan dari Jawa sudah dapat berkenal-kenalan dengan bangsa Islam itu, dan tegasnya sekali dengan bangsa Arab. Tapi di negeri sendiri pun sudah juga bangsa kita dapat berkenalan dengan bangsa Arab. Jalan laut dari kerajaan Islam di tanah Arab ke negeri Tiongkok mesti melalui negeri kita. Jalan itu mulanya dari Laut Merah singgah ke Jeddah, lalu ke Tanah Sind dalam kerajaan Mogul, ke Hindustan, India, terus ke negeri Tiongkok. Jalan laut ke timur itu tersebut dalam kitab-kitab tarikh Arab seperti berikut. Sesudah menyusur pantai penanjung India sampai di Kulan, Quilon, di pesisir Malabar, masuk ke lautan besar di sebelah timur Ceylon ke pulau-pulau Nicobar, kira-kira 15 hari pelajaran dari Ceylon. Dari situ ke ujung utara Pulau Sumatera, Tanah Aceh, terus melalui Selat Malaka ke Kedah, lalu ke selatan sampai di Palembang menyeberang ke Pulau Jawa. Menyusur pantai utara Pulau Jawa, balik pula ke utara, 15 hari di laut sampai ke Kamboja. Dari situ menyusur pantai pula melalui Cochin Cina sampai ke pesisir Tiongkok. Di situ perjalanan sepanjang pesisir itu pulang pergi memakan tempo 2 bulan. Baliknya sampai ke Aceh memakan tempo 40 hari. Di situ berhenti beberapa lama menantikan musim angin baik, belajar pulang 40 hari pula lamanya. Begitulah perjalanan itu tiap-tiap tahun. Di jalan pergi dan di jalan pulang, tiap kali pelabuhan di Jawa dan di Sumatera mesti disinggahi. Maka tidaklah heran bahwa bangsa Arab dan Parsi dan Hindi, yaitu bangsa-bangsa Islam di sebelah barat sudah kenal dengan negeri kita dan bangsa kita dari mula-mula kapalnya menjalani jalan-jalan laut untuk perniagaan ke timur itu. Dalam kitab Tarikh Muruj al-Zahab karangan Al-Mas'udi, seorang orang pelajaran dan ahli tarikh yang wafat dalam tahun 246 Hijriah. 957 Masehi, sudah ada tersebut kerajaan Jawa zaman pemerintahan Erlangga, yang rupa-rupanya kerajaannya sampai ke tanah Sunda pun juga. Kata Al-Mas'udi, sangat luas kerajaan Maharaja Jawa itu, bala tentaranya tidak terhitung banyaknya. 2 tahun habis waktu, jika kita hendak menjalani kerajaannya. Sangat pula cukup berbagai hasil tumbuh-tumbuhan dan kayu-kayuan yang wangi dan minyak wangi. Kapur barus, cengkeh dan cendana datang dari negeri itu dan lain-lain lagi. Di sebelah sana kerajaan itu terentang lautan besar, jalan ke negeri Tiongkok. Nyatalah perhubungan dari tanah-tanah Islam di barat dengan negeri kita ini sudah ada dari zaman kebesaran kerajaan Khalifah dalam abad ke-9. Pada masa itu tidak ada kapal bangsa asing lain daripada bangsa Islam itu yang melayari lautan itu. Malah boleh kita pastikan bahwa bangsa kita di sini, di Sumatera dan di Jawa mendapat pelajaran daripada bangsa Islam Arab dan Hindi itu, yang memang pertama-tama sekali mendapatkan pedoman dan memahirkan pelajaran ilmu falak untuk melajari lautan besar. Bangsa itu pula yang mula-mula mengadakan gambar peta laut dan memperhatikan pertukaran angin bermusim-musim.